Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah, asal-usulnya nih. Nama Daulah Abbasiyah diambil dari nama paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa diambil dari nama paman Rasulullah? Karena sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan anak cucu beliau yang mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Untuk penggagas pertama dalam berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Hashim. Beliau berasal dari Bani Hashim, seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Hashim adalah lawan politik dari Bani Umayyah. Setelah berakhirnya kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kekuasaan dipegang oleh Bani Umayyah. Adapun Bani Hashim tidak mendapatkan peran apapun dalam pemerintahan. Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, Bani Abbas hanya bertindak sebagai pihak oposisi bersama dengan kaum Mawali dan Syiah. Di samping itu juga ada kaum Khawarij yang sakit hati atas keputusan damai atau tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pada perang Siffin. Nah, mereka ini berposisi melawan Bani Umayyah. Maka dari itu, kekuatan Daulah Umayyah semakin terdesak. Kemudian, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan berjalan secara baik, secara adil, dan persamaan hak diberikan kepada seluruh masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi Bani Abbas untuk melakukan perlawanan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib yang pada saat itu sangat berambisi untuk merebut kekuasaan dari Daulah Umayyah. Dia ini melakukan pergerakan dengan cara propaganda anti Bani Umayyah kepada masyarakat luas agar mendapat banyak dukungan. Namun, pada saat perjuangannya belum selesai, Ali bin Abdullah bin Abbas wafat terlebih dahulu pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Namun, pergerakan Ali bin Abdullah bin Abbas ini tetap dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali melanjutkan pergerakan anti Bani Umayyah dengan memperluas wilayah propaganda dan menetapkan 3 kota sebagai pusat pergerakannya. Yang pertama yaitu Khurasan. Khurasan ini sebagai pusat kegiatan politik. Yang kedua ada Kufah. Kufah ini sebagai kota penghubung sekaligus benteng yang strategis. Dan Humaimah sebagai pusat perencanaan dan pengorganisasian propaganda. Muhammad bin Ali meninggal pada tahun 743 Masehi dan digantikan oleh anaknya bernama Ibrahim bin Muhammad atau Ibrahim al-Imam. Pada masa pergerakannya, Ibrahim mengangkat seorang panglima perang yang berasal dari Khurasan bernama Abu Muslim al-Khurasani atau yang bernama asli Abdul Rahman bin al-Muslim. Sebelum Abu Muslim al-Khurasani diangkat menjadi panglima perang, gerakan dakwah dilakukan secara diam-diam. Para utusan dikirim dengan menyamar sebagai pedagang atau jemaah haji. Karena usaha kerasnya dalam melakukan propaganda, Ibrahim bin Muhammad mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pada saat itu,
Beliau berhasil menguasai wilayah Kufah, Basrah, Mekah, dan Madinah. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Bani Abbas untuk memperkuat keberadaannya melawan Bani Umayyah, yang pertama yaitu membentuk gerakan diam-diam yang secara terstruktur atau gerakan bawah tanah dengan Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani sebagai tokohnya. Kemudian melakukan langkah politik yang bersahabat. Artinya, Bani Abbas tidak dengan terbuka memperlihatkan sikap menentang atau bermusuhan dengan Bani Umayyah. Yang ketiga, gerakan propaganda yang dilakukan tidak menggunakan nama Bani Abbas, tetapi menggunakan nama lain, yaitu nama Bani Hashim atau Ahlul Bait, yaitu keluarga dan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena untuk memperoleh dukungan dari pendukung Ali bin Abi Thalib yang juga berasal dari Bani Hashim. Yang keempat, menjadikan wilayah Khurasan sebagai pusat kegiatan politik yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani. Strategi Bani Abbas berhasil menghimpun dukungan yang amat besar. Hal ini menyebabkan Khalifah Marwan yang kedua merasa terancam. Didasari kekhawatiran tersebut, Khalifah Marwan mengirim pasukan untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad. Selanjutnya, Ibrahim bin Muhammad diasingkan dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Setelah kematian Ibrahim bin Muhammad, perjuangan memperebutkan kekuasaan dilanjutkan oleh dua saudaranya, yaitu Abdullah bin Muhammad yang dikenal sebagai Abu Abbas as-Saffah dan Abu Ja'far al-Mansur. Dengan dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, mereka melakukan pemberontakan secara besar-besaran. Abu Abbas as-Saffah memimpin pemberontakan di Mesir. Abu Muslim al-Khurasani memimpin pemberontakan di Damaskus, sedangkan Abu Ja'far al-Mansur bertugas menangkap pasukan Umayyah yang melarikan diri. Sementara itu, Isa bin Muhammad dan Abdullah bin Ali secara terpisah melakukan pergerakan di Kufah, Palestina, Jordania, dan wilayah barat Daulah Umayyah. Abu Muslim al-Khurasani menggunakan siasat adu domba dengan memanfaatkan konflik antara suku Arab Qaish dan suku Arab Yamani. Pada masa pergerakan Abu Muslim, Khurasan dipimpin oleh Nasr bin Sayyar yang berasal dari suku Qaish. Suku Arab Yamani secara otomatis tidak memperoleh kedudukan dalam pemerintahan. Hal ini digunakan dengan baik oleh Abu Muslim untuk mendekati pimpinan suku Yamani pada masa itu yang bernama Al-Kiramani. Politik adu domba yang dilancarkan Abu Muslim berjalan dengan baik. Nasr bin Sayyar mengalami kekalahan, sedangkan kota Merv dan Naisabur berhasil ditaklukkan atas bantuan orang-orang dari suku Yamani. Pasukan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Jenderal Kahtabah di bawah komando langsung dari Abu Muslim dan didampingi oleh Khalid bin Barmak maju ke arah barat hingga sampai ke medan Karbala. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali, gugur di medan ini. Peperangan berlangsung sangat sengit. Salah satu pemimpin Bani Umayyah bernama Yazid bin Muawiyah berhasil dikalahkan. Jenderal Kahtabah gugur dalam pertempuran. Komando pasukan kemudian diambil alih oleh putranya yang bernama Hasan bin Kahtabah. Kota Kufah akhirnya berhasil diambil alih oleh pasukan Bani Abbasiyah.
Pada bagian timur, putra Khalifah Marwan berhasil ditaklukkan oleh Abu Ayyun, salah seorang panglima Abbasiyah. Selanjutnya, Khalifah Marwan yang kedua terpaksa memimpin pasukan terakhir untuk mempertahankan kekuasaannya dengan pasukan 120.000 pasukan. Khalifah Marwan menyeberangi sungai Tigris dan maju ke Zab besar untuk melawan pasukan Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ali. Khalifah Marwan kedua akhirnya melarikan diri setelah pasukannya terdesak. Khalifah Marwan sempat terkepung oleh pasukan Abu Muslim di Damaskus, tetapi ia berhasil melarikan diri ke Jordania kemudian Palestina. Karena pasukan dari Bani Abbasiyah telah menguasai banyak wilayah, maka Khalifah Marwan akhirnya terkepung oleh pasukan yang dikirim Abu Abbas As-Saffah. Kemudian pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Khalifah Marwan ditangkap dan dibunuh di kota Al-Askar, sebelah timur kota Fustat, ibu kota Mesir. Dengan meninggalnya Khalifah Marwan, maka berakhirlah masa kejayaan Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah berdiri dengan Abu Abbas As-Saffah sebagai khalifah pemerintahan Daulah Abbasiyah yang berada di kota Al-Hashimiyah dekat Kufah, Irak. Namun, pada masa kekhalifahan kedua, yaitu Khalifah Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindah ke Baghdad. Sementara itu, pengejaran terhadap keluarga dan keturunan dari Bani Umayyah masih tetap dilanjutkan. Namun, ada satu orang dari keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri. Dia adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, khalifah ke-10 di Damaskus. Ia berhasil masuk dan menaklukkan Spanyol sampai pada saatnya berdirilah Bani Umayyah II yang berpusat di Andalusia, Spanyol. Adapun tokoh-tokoh pejuang dalam berdirinya Bani Abbasiyah yang pertama yaitu ada Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy adalah salah seorang keturunan Bani Hashim yang berasal dari suku Quraisy. Ali bin Abdullah memiliki gerakan propaganda terhadap Bani Umayyah sejak kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pusat pergerakannya berada di Humaimah. Untuk memperlancar usahanya, Ali mengangkat 12 orang kepercayaan yang sangat ulung dalam dakwah dan propaganda, dengan dibantu oleh 150 juru penerang. Mereka disebar ke seluruh wilayah kekuasaan Daulah Umayyah, seperti di Kufah, Khurasan, Irak, dan Mekah. Kemudian tokoh yang kedua ada Muhammad bin Ali, yang dimana Muhammad bin Ali adalah putra dari Ali bin Abdullah. Dia yang melanjutkan perjuangannya setelah ayahnya meninggal. Selain merangkul kaum Mawali, ia juga bekerja sama dengan kaum Syiah yang menyimpan dendam kepada Daulah Umayyah. Lanjut, yang ketiga ada Ibrahim bin Muhammad, yang dikenal dengan sebutan Ibrahim al-Imam. Ia melakukan pergerakan dengan bantuan Abu Muslim al-Khurasani, seorang pemimpin Mawali di kota Khurasan. Karena keberhasilannya dalam melakukan propaganda, Ibrahim al-Imam diasingkan, kemudian dibunuh oleh Khalifah Marwan. Abu Abbas As-Saffah yang keempat. Nah, Muhammad al-Abbas dengan nama asli dari Abu Abbas. Nama As-Saffah ini merupakan julukan yang berarti haus darah dalam konteks ketegasan kepada lawan politiknya. Dia merupakan salah seorang adik dari Ibrahim al-Imam yang melanjutkan perjuangan bersama adiknya
yang bernama Abu Ja'far al-Mansur. Pada masa pergerakannya, ia berhasil mengalahkan Khalifah Marwan kedua dan menjadikan Khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Yang kelima ada Abu Ja'far al-Mansur, yang dimana Abu Ja'far adalah seorang saudara Ibrahim al-Imam dan Abu Abbas. Setelah Abu Abbas as-Saffah meninggal, ia dibayat menjadi khalifah selanjutnya. Abu Ja'far al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan yang dimana awalnya di kota Baghdad yang terkenal dengan keindahan, ketertiban, dan kebersihannya. Dan yang keenam ada Abu Muslim al-Khurasani atau Abdurrahman bin Muslim. Dia seorang panglima perang dan pimpinan politik serta keagamaan di Khurasan, Persia. Nama Khurasani diberikan karena ia berasal dari daerah Khurasan. Pengaruhnya yang besar membawa keberhasilan bagi berdirinya Daulah Abbasiyah. Namun, kemudian ia dibunuh pada masa kekhalifahan kedua Abu Ja'far al-Mansur karena dianggap pengaruhnya yang besar sebagai sebuah ancaman. Alhamdulillah, itu penjelasan kita pada kesempatan kali ini tentang asal-usul Daulah Abbasiyah. Terima kasih, selamat belajar. Semoga selalu dipermudah dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.